Pemirsa Intens Investigasi, tanpa diduga-duga hari ini, Insanul Fahmi akhirnya muncul ke publik mengklarifikasi apa yang terjadi dengan hubungannya dengan Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Bagaimana penjelasan Insanul mengenai kedua laporan dari istri sah Wardatina Mawa ataupun dari istri sirinya Inara Rusli? Benarkah Insanul siap dengan gugatan cerai dari Wardatina Mawa? Di sisi lain, Wardatina Mawa curhat mengenai di mana fase perempuan sesungguhnya di sosial media. Pribadinya, beginilah curhatan Wardatina Mawa. Kan dari awal itu memang udah ada konflik. Dari awal memang udah ada konflik. Terus 2023 itu aku ngomong sama Mawa kalau aku udah nikah lagi, padahal belum, dengan harapan aku pingin Mawa jadi lebih lembut, tutur katanya jadi lebih baik, mengerti momentum saat berbicara. Dan waktu itu dia sempat mengiyakan, sempat bilang iya, terus lanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu. Karena dia berubah, terus habis itu aku ngomong kalau waktu itu aku bohong, aku tidak menikah lagi. Dan aku harap Mawa jadi lebih baik sama seperti waktu itu. Karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya, ada momentum di urusan rumah tangga aku. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang. Itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah, karena memang banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenain. Bukan illegal akses saja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian ada macam-macam. Tapi pihak siapa mungkin? Ya, karena kita tahu kan itu kan ranah pribadinya Inara. Ya. Orang-orang di luar rumah itu pun mungkin tidak akan tahu. Ya, aku nggak bisa bilang di sini, itu biar nanti jadi tugas bapaknya aja. Tapi memang untuk saat ini memang bukti-buktinya sudah kita kumpulkan semua. Jadi selama 1 bulan belakangan ini aku kalau kelihatan diem sebenarnya bukan diem. Tapi kita juga ngulik-ngulik ya. Berarti dengan tujuan menghancurkan kalian bertiga atau menghancurkan Inara saja atau rumah tangga kamu atau bagaimana? Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih. Buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana sini, jadi BA sana sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka. Jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan. Bicara soal kemarin ketemu Buya ya. Oh iya. Sempat kabarnya mau dipertemukan bertiga tapi Mawa akhirnya menolak dan tersebarlah foto itu yang kita tahu Inara sempat bilang untuk mundur. Iya. Tapi foto itu tersebar akhirnya balik. Gimana itu ceritanya? Itu waktu itu kan karena Buya ngechat aku, Buya juga ngechat Ina, ngechat Mawa juga. Ya nasihat-nasihat dari ulama lah yang menurut aku bisa buat jadi lebih damai gitu kan. Kayak aku nggak tahu gimana Buya ngechat Ina, tapi ngechat aku kayak udah kamu sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab bawa kedamaian, nggak usah terlalu ikut-ikut ini. Jadi hasutan orang lain dan lain-lain. Udah kita maunya semua damai-damai. Waktu itu diundang sama Buya, kita ngobrol. Jadi alhamdulillah sih dapat banyak insight lah. Dan akhirnya dari situ balikan sama Ina atau gimana? Terus sebelum itu? Kenapa? Balikan sama Inara setelah Enggak, setelah Buya. Karena waktu itu sebenarnya harusnya ada Mama juga. Iya, tapi Mawa menolak. Nggak tahu aku menolak atau enggak, tapi katanya nggak respon. Artinya apa yang membuat akhirnya kalian berdua, dirimu dan Inara untuk balikan? Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan. Mau gimana pun ini semua udah berjalan. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang udah cerai, udah ini itu apa semua segala macam, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Aku kayak
terlalu ini banget sih, kayak nggak baik. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah menghabiskan pasti. Tapi di sisi lain kan Bang, Mawa sendiri kan ingin meminta cerai dengan abangnya. Iya. Melewati kuasa hukumnya juga sempat Iya. ngomong bahwasanya ingin tetap cerai dengan abang. Seperti apa? Apakah abang ingin rujuk kembali dengan Mawa juga? Jadi aku bicara dari sisi syariatnya, walaupun mungkin tampilan aku nggak baik, nggak sebaik Mawa, paling nggak aku mengindahkan aturan syariat bahwasanya aku sebagai laki-laki, sebagai suami aku memperjuangkan. Jadi tanggung jawab aku nanti di akhirat udah selesai. Karena aku disuruh memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau misalnya dari sisi Mawanya seperti itu, aku juga nggak mau harga diri aku diinjak-injak, harga diri keluarga aku diinjak-injak. Jadi ya kalau misalnya memang mau seperti itu, tafadhol, aku silahkan aja. Karena yang penting tanggung jawab aku udah aku tunaikan. Jadi pilih siapa? Nah, kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Dua-duanya dijalanin. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana dengan Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Berarti Tapi ada statementnya kemungkinan diperbaikinya lebih ke yang siapa? Dua-duanya aku perjuangin, kan harus adil kan? Dan masih mencintai dua-duanya. Harus. Tapi sejauh ini apakah Mawa sudah menaruh surat cerai di pengadilan atau belum sih Bang? Kalau itu aku belum ada sih. tapi ketika kamu memperjuangkan kedua-duanya sudah ikhlas untuk saling dibagi. atau haji. Kalau itu memang balik ke mereka sih, kayaknya bisa langsung ditanya ke mereka aja sih nanti kalau itu. Kan nggak maksudnya obrolannya dengan kamu gitu, maksudnya kan nggak mungkin kan kamu jalan aja dua-duanya nggak ada Ya di kalau dari sisi Mawar mungkin ngomongnya ikhlas nih, si udahlah samain aja, Ina ngomong udahlah ikhlas tuh sama mau aja gitu. Jadi udah aku ikhlas sama dua-duanya gitu. Jadi tapi yang terjadi si Inaya sendiri sudah menerima atau memang ya udah dia gone aja begitu sebenarnya. Siapa? Inanya. Dia ikut aja sih, dia ikut aja mana baiknya pastinya. Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik. Jadi tapi untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut ada takut nggak kondusif kan. Jadi udah ini masing-masing dulu. Jadi komunikasinya masih lancar dan masih memberi nafkah atau seperti apa? Ya masih dua-duanya masih ngasih nafkah pastinya. berarti tanggung jawab kamu sebagai suami kedua-duanya adil ya atau bagaimana? Ya harus. Ke anak-anaknya Ina juga kan Harus. Cuman kan untuk sekarang masih dibatasin kan. Dari pihak Mawa itu dibatasin, dari pihak Ina juga mungkin anaknya juga masih sama bapaknya, jadi ya itu Kesulitan belum menceritakan. soalnya info yang beredar itu abang Ina mengetahuinya kalau aku sudah bercerai. Setelah itu aku baru cerita, bukan bercerai sebenarnya. Jadi aku ini juga mungkin perlu diedukasi ya. Kayak aku tuh sempat ngucapin sama Mawa itu karena capek konflik, aku bilang udahlah kita hidup masing-masing aja. Aku bilang kayak gitu 2 kali. Nah, ada beberapa ustadz yang ngomong bahwasanya itu udah termasuk talak, ada yang bilang belum. Nah, itu aku ceritakan. Jadi sebenarnya kayak ada misperception gitu sih menurut aku di antara orang-orang. Ya itu sih yang buat jadinya jadi semakin kacau. Makanya aku pengen segera waktu itu duduk bertiga. Tapi memang karena aku juga punya deadline kerjaan, jadi aku merasa kayak udah kerjain itu dulu karena udah mau akhir tahun kan. Maksudnya sekarang saat ini kamu udah effort belum sih untuk kita duduk untuk kalian duduk bertiga gitu? Effort banget sih aku minta tolong teman-temanku juga semuanya. Aku ngechat dia langsung juga kayak gitu kan. Cuman memang dia punya satu permintaan harus datang ke keluarga dia. Mama ini atau Ya, Ina? cuman aku Mawa. Cuman aku trauma waktu itu memang orang tuaku pernah dimarah-marahin sama orang tuanya. Marah-marahin sama keluarganya sih. Di mana gimana? Bentak-bentak sih. Nah, jadi ya karena memang kayak gitu kan karakternya. Keluarga karakternya. Nggak tahu deh. Nggak ada konflik keluarga lah ya sebelumnya. Ya itulah aku nggak bisa buka aib lebih banyak lagi sih. Berarti misalkan kayak Mawa pun tetap kekeh untuk bercerai, nah lu bakal gimana? Apakah emang tetap effort kah? Aku pasti mengusahakan. Cuman kalau misalnya memang nggak mau lagi. Aku juga harus jaga harga diriku juga kan. Harga diri laki-laki, harga diri keluargaku juga gitu kan. Aku bukan yang tipe yang kayak orang-orang mungkin kalau misalnya mukul ya mungkin. Dia dipukulin nggak dikasih nafkah enggak. Semua aku penuhin kan. Aku bertutur kata baik, mencoba walaupun kadang-kadang agak tegas. Beda ya, kalau tegas sama keras itu beda. Jadi ya aku udah memenuhi semua kewajiban aku, jadi apa alasannya?
Tapi kalau misalnya karena aku nikah lagi gitu, kayak dari awal nikah juga nggak ada perjanjian. Tapi dengan kondisi seperti itu dan kamu pada akhirnya masih menerima Mawar, masih ingin bersama-sama, misalnya isi satu sebelum gitu ya. Ya, Itu seperti apa jadinya? sebenarnya jujur kan gue bilang rasa pressure yang kurasain sekarang ini flat ya, karena memang ini rasa yang kurasain dari lama, jadi nggak begitu kaget. Jadi ya kayak dari dulu aku juga masih bertahan ya. Berarti kamu tinggal menunggu bola jemput aja, misal ketika Mawar ingin mencerai kamu menerima. Kalau emang dia masih mau mempertahankan, kamu tetap menerima. Seperti apa dari dia? Aku mencoba mempertahankan sebagai laki-laki. Aku juga mau ngasih contoh yang baik. Tapi kalau misalnya dari sisi Mawar kan bercanda. Mawar harusnya ngerti Islam, harusnya tahu jadi istri yang baik seperti apa. Kan aku bukan nggak memenuhi segala kewajibanku, hak-hak dia juga aku penuhin apa gitu. Jadi harusnya juga bisa melihat itu, gitu kan. Lagi pula kan aku juga tujuannya ke depan bisa kolaborasi, bukan aku biarin.